Let us surrender. Dikatakan marilah kita menyerah kepada tentara Israel, kalau supaya kita mendapatkan belas kasihan. Saya terjemahkan karena bahasa Inggrisnya lebih bagus, saudara. That we may find mercy, supaya kita mendapatkan kasih karunia atau belas kasihan. Jadi mereka menyadari bahwa di camp musuh mereka ada makanan berlimpah di sana, tetapi mereka harus merendahkan diri kepada musuh mereka dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka dengan iman melangkah ke kemah musuh dengan sikap hati merendahkan diri, saudara-saudara, dan menyerah. Katakan, kalau kita mati, ya kita mati. Tapi kalau mereka menyerahkan kita hidup, memberikan kita hidup, berbelas kasihan kepada kita, maka kita hidup. Itulah iman, saudara-saudara. Saudara, bukanlah suatu kebetulan kalau 4 orang penyakit kusta ini, saudara-saudara, ada di luar kota Samaria. Kalau secara profetik, Tuhan katakan kota Samaria itu adalah gereja Tuhan, di mana kelaparan terjadi. Kenapa kelaparan terjadi? Karena 4 orang ini, saudara, rasul, nabi, pengajar, dan evangelis telah diasingkan dari pintu gereja, saudara. Cuma ada satu, yaitu namanya pendeta di dalam gereja Tuhan. Tapi pengajar, nabi Tuhan disingkirkan. Mereka tersingkir dari komunitas gereja. Mereka ditolak, mereka disalibkan, mereka karena apa? Karena pemimpin-pemimpin gereja punya doktrin sendiri, saudara-saudara. Memimpin suka-sukanya sendiri, saudara. Enggak semua ya, saudara. Saudara, saya tidak bilang semua, tapi kebanyakan, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, tapi Tuhan katakan akan suatu terjadi shifting. Dia katakan gini, ketika mereka mulai berserah, merendahkan diri, meminta belas kasihan musuhnya. Gimana, saudara, boleh dikatakan, saudara, musuh itu siapa sekarang ini? Coronavirus, saudara-saudara. Jadi kita nggak perlu berperang melawan coronavirus. Itu teologinya salah, saudara-saudara. Karena apa? Kita nggak bisa melawan coronavirus. Mereka ini adalah virus, adalah alat yang dipakai Tuhan menjadi, saudara-saudara, menjadi alat Tuhan untuk melancarkan agendanya Tuhan. Jadi bukan coronanya yang kita serang, atau yang karena apa? Tuhan bilang kalau orang-orang yang mengatakan kita akan berperang melawan coronavirus, saudara, Tuhan katakan mereka tidak bisa melawan kehendakku. Kita nggak bisa melawan kehendak Tuhan. Karena apa? Berdasarkan rapat saya dengan Tuhan, Dia katakan aku mengirim coronavirus menjadi alatku untuk bangsa-bangsa, menggoncangkan bangsa-bangsa, menghakimi bangsa-bangsa. Lah bagaimana bisa saya bisa melawan apa yang sudah saya rapatkan dengan Tuhan? Nggak boleh dong kita melawan apa yang sudah kita rencanakan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya lihat ini ketika di gereja saya kata mari kita lawan coronavirus. Saya bilang, saya tanya Tuhan, benar nggak nih Tuhan? Saya nggak pergi, saudara. Karena apa? Saudara, saya pergi berdiam diri ke rumah. Karena Tuhan bilang waktu saya duduk, begini caranya kamu berdoa. Minta ampun, berdiri atas bangsamu, atas gereja-gereja, atas pemimpin-pemimpin. Minta ampun, merendahkan diri, mencari isi hati Tuhan, bertobat. Minta ampun atas dosa Amerika. Minta ampun atas dosa gereja-gereja di Amerika. Minta ampun atas orang-orang Kristen di Amerika. Kenapa? Karena apa? Kesembuhan dari suatu bangsa tidak tergantung kepada pemimpinnya. Kesembuhan suatu bangsa itu tergantung kepada umat Tuhan. Jadi oleh karena itu, saudara, ini bukan waktunya untuk berperang. Ini adalah waktunya untuk menyerah. Ini adalah waktunya berserah, merendahkan diri, saudara-saudara, kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika orang kusta tersebut, 4 orang kusta, mereka datang ke kemah musuh si corona, saudara-saudara, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika mereka sudah bermaksud pergi ke tempat di mana corona berada, saudara-saudara, saya katakan kemahnya bangsa Israel, kemahnya tentara Syria ini, saya anggap mereka itu coronavirus kita sekarang, saudara. Karena semua kota-kota di lockdown, saudara, karena corona, ya. Jadi ketika mereka orang penyakit kusta ini merendahkan diri, saya katakan kita akan pergi ke sana merendahkan diri. Apa yang terjadi? Tuhan yang berperang. Alkitab berkata,
pada saat yang sama twilight, pada itu masa terbenam. Ketika mereka mulai rencana pergi ke sana pada masa terbenamnya matahari, pada saat yang sama juga Tuhan berperang bagi 4 orang kusta tersebut, saudara-saudara. Tuhan mengirimkan tentara surga dengan suara-suara yang memekik, saudara-saudara, dan menakutkan para tentara-tentara Syria, sehingga tentara Syria berpikir, wah, bangsa Israel sudah datang dengan bangsa tentara Filistin atau Mesir, saya lupa, saudara. Mereka berpikir mereka lagi diserang. Mereka berpikir ada satu tentara Israel bergabung dengan gabungan tentara-tentara aliensnya yang menyerang tentara Syria, sehingga mereka lari kalang kabut, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan berkata bahwa peperangan bukanlah milikmu, peperangan itu adalah milik Tuhan. Jadi saudara, ini adalah waktu dan seasonnya Tuhan. Ini bukan waktunya kita untuk berperang. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk melawan, ada waktu untuk menyerah. Ini adalah waktu untuk kita bangsa, gereja Tuhan, umat Tuhan, saudara, untuk menyerah, untuk berserah, untuk merendahkan diri dan mencari Tuhan. Ketika kita melakukan ini, saudara-saudara, maka siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Dia bisa kirim angin, dicabut kembali coronanya, saudara-saudara, disingkirkan oleh Tuhan, dibunuh lagi coronanya Tuhan dengan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Kita nggak bisa. Jadi kita jangan salah perang gitu ya. Jangan kita berperang apa yang menjadi bukan bagian kita. Bahkan Tuhan katakan kalau ketika kita mengatakan kita akan memerangi coronavirus, sebenarnya itu keangkuhan manusia. Kenapa? Bagaimana kita bisa berperang kalau kita nggak berharap memenangkan diri? Kalau kita tidak bertobat, kalau kita merendah. Saudara, ingat kejadian bangsa Israel. Tuhan suruh kamu perang ya. Perang nih, lawan nih bangsa-bangsa ketika mereka di zamannya Yosua, saudara-saudara. Kalian keluar ya, perangin nih musuh-musuh kalian nih. Nah, itu waktunya perang. Karena disuruh Tuhan, mereka harus perang. Tapi orang-orang nggak mau. Giliran disuruh perang, ginilah. Nggak mau, kita takut karena mereka giant besar-besar. Kita cuma mungkin nggak punya senjata yang canggih seperti orang-orang Yebus, seperti orang Hittite atau orang-orang Filistin. Tapi saudara-saudara, ketika mereka tidak melakukan peperangan, Tuhan marah. Karena apa? Mereka tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada firman Tuhan. Dalam masa coronavirus ini, kunci yang utama bukan berbuat sesuatu, saudara. Kunci yang utama adalah mendengarkan dan mengerti kehendak Tuhan. Istilahnya kata, ini bukan waktunya tangan, saudara. Ini adalah waktunya hati dan pikiran untuk tune up dengan isi hati Tuhan. Berdiam diri artinya tidak bergerak, saudara-saudara. Artinya stay still, be still. Supaya apa? Cari Tuhan. Supaya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bilang beberapa, ini adalah waktu Tuhan, saya lagi puasa, saudara. Jadi kurang air kali ya. Jadi bulan Januari saya melakukan puasa 40 hari. Saya tahu, karena kalau udah puasa 40 hari berarti ada assignment, yaitu tadi membawa Cina ke Mahkamah Agungnya Tuhan. Dan setelah itu, dan kota New York ya. Dan setelah itu Tuhan katakan minggu yang lalu, ini udah ada memasuki minggu kedua, Tuhan katakan, Hana, kamu doa Daniel. Puasa Daniel, puasa 21 hari. Jadi saudara, ketika 21 hari, ketika Tuhan memberikan isi hatimu untuk berpuasa 40 hari sama 21 hari, saudara lakukan. Kenapa? Berarti saudara, Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Tuhan ingin membuka suatu pewahyuan kepada saudara tentang sesuatu apa yang akan terjadi. Ingat, 40 hari biasanya suatu tugas. 21 hari puasa adalah suatu pewahyuan dilepaskan oleh Tuhan kepada saudara atau kepada kita anak-anak Tuhan. Jadi saudara harus atentif atau dengar-dengaran untuk mendengarkan suara Tuhan saat ini, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara, ketika bangsa Israel, balik lagi pada bangsa Israel, disuruh perang, mereka nggak mau perang, saudara-saudara. Ketika Tuhan marah kan karena mereka nggak mau perang. Lalu mereka bilang, ya udahlah Tuhan, sama Musa atau Yosua gitu. Oke, Tuhan, karena mereka sudah tahu Tuhan marah, terus mereka bilang, oke, kita akan perang. Mereka pergi perang. Saudara, walaupun mereka pergi perang, tapi itu bukan waktunya Tuhan. Tuhan bilang, jangan pergi perang.
Karena aku tidak bersama dengan engkau. Karena mereka berdosa. Masalah dosanya belum diselesaikan. Karena mereka sudah melanggar Tuhan, kehendak Tuhan. Karena pertama, mereka sudah melanggar. Mereka tidak mau ikut disuruh perang. Mereka nggak mau perang. Ketika mereka Tuhan marah, mereka belum settle dengan dosanya. Saudara, mereka belum minta ampun. Mereka belum minta maaf. Lalu mereka dengan dosanya itu, saudara-saudara, dengan dosa yang belum selesai, mereka perang, Tuhan masih marah. Saudara-saudara, akibatnya apa? Mereka bunuh diri, perang bunuh diri. Jadi saudara, perhatikan cara hidup kita saat ini. Lebih baik kita merendahkan diri. Perhatikan hidup kita, bertobat secara keluarga, bertobat secara pribadi, saudara-saudara. Bertobat tiap-tiap hari, bertobat. Supaya apa? Ketika kita disuruh perang sama Tuhan, kita punya kuasa. Jangan kita punya perang ketika kita nggak punya kuasa. Atau ketika kita ada dosa. Dosa yang belum diselesaikan, saudara-saudara. Kenapa? Akibatnya apa? Kita ditimpa sendiri. Saudara, lihat, dengar ini. Ada satu cerita. Ini kejadian di Binjai. Di kampung halaman saya, saudara-saudara. Ini saya mendapatkan kabarnya dari kakak saya. Dikatakan gini, seorang pendeta. Dia ingin melayat suatu jemaat. Ini udah musim corona nih, saudara-saudara. Ini bulan Januari. Jadi jemaatnya ada yang jemaatnya atau jemaat orang lain yang mati gitu ya. Istrinya sudah mengingatkan, "Pak, jangan pergi. Pak, ini soalnya Pak ini lagi bahaya ini corona. Jangan deh, Pak, jangan pergi." Tapi hamba Tuhan ini seorang pendeta, tapi seorang suami, ya, dia berkata gini, "Ma, kita ini kan hamba Tuhan. Kita ini kan anak Tuhan, kita punya Yesus, kita punya Tuhan, Tuhan bersama dengan kita." Istrinya sudah bilang, "Pak, jangan pergi, Pak." Dia pergi juga, saudara-saudara. Dia pergi dan dia pulang. 2 hari kemudian, dia mulai batuk-batuk sakit. Dan dia mati, saudara, meninggal. Karena apa? Terinfeksi dengan coronavirus. Ketika saya mendengarkan ini, saudara-saudara, saya takut sekali. Saya takut sekali akan kengerian yang sedang diluncurkan Tuhan. Karena apa? Makanya ketika saya tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya keluar? Tuhan boleh, saya benar-benar tanya Tuhan. Saudara-saudara, saya ini mau mempersiapkan perjamuan kudus seder besok, saudara. Saya ada kurang ini, pengennya tergoda gitu ya. Mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini. Saya pengen tergoda mau beli, "Hani, boleh nggak saya pergi ini?" Tapi Roh Kudus bilang ke saya, "Hana, saya kan sudah bilang, seminggu sebelum perjamuan kudus Paskah, jangan pergi keluar lagi. Karena aku sedang berjalan-jalan. Aku sedang melancarkan panah-panahku." Jadi saya ngeri, wah gimana ini Tuhan? Masa saya bilang sama orang jangan keluar, saya sendiri keluar ya? Seringkali kan kita begitu sebagai pemimpin seperti itu ya. Kita bilang sama jemaat kita bilang sama anak-anak kita, tapi kita sendiri tidak melakukannya gitu loh. Ya, nah saudara-saudara, ini bukan waktunya untuk hebat-hebatan dalam iman kita. Saudara-saudara, ini bukan perkara masalah kehebatan iman, saudara-saudara. Tidak diragukan bahwa kita punya iman kepada Kristus. Tapi ini adalah waktunya untuk dengar-dengaran, waktunya untuk taat, waktunya untuk berserah, waktunya untuk tune up dengan ritmenya Tuhan. Ketika dia bilang kita diam, kita mesti diam. Ketika dia bilang kita bergerak, kita mesti bergerak. Ketika dia bilang bertindak, kita mesti bertindak. Disinilah perbedaan orang-orang yang benar-benar tune up dengan Tuhan dengan hanya orang yang biasa-biasa atau orang yang cuma ya jadi Kristen ya seminggu sekali gitu ya. Inilah masanya ini. Saudara, jangan lagi menjadi Kristen yang seminggu sekali. Jangan lagi menjadi Kristen yang biasa-biasa. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Karena apa, saudara? Saya melihat bertahun-tahun, mulai dari tahun 2006 saya mulai berbuat untuk Indonesia. Saya melihat tsunami yang tinggi yang besar. Saya melihat gempa di mana-mana. Saya melihat tsunami di mana-mana. Bahkan secara roh, saudara, saya dibawa ke Tangerang, tempat itu Serang ya. Dibawa ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Saya dibawa di mana kejadian itu terjadi di dalam alam roh, saudara-saudara. Jadi saudara, dari mulai tahun 2006, Tuhan sudah melihat, sudah merancangkan rencana-rencana penghakiman, goncangan kepada dunia, saudara-saudara. Tentang kejadian gempa bumi di Jepang juga, saudara-saudara. Saya sudah berbuat tahun 2006-an, saudara-saudara, di Indonesia. Dan terjadi, saya melihat juga, saudara, itu misil, kayak, misil-misil itu
Ya saudara tahu kan ya, kalau orang perang itu pakai misil kan untuk menyerang satu kota. Saya melihat misil-misil kayak bom-bom begitu saudara diluncurkan ke Amerika saudara-saudara dari Cina. Saya nggak tahu apakah ini misil rohani seperti coronavirus yang datangnya dari Cina gitu ya, dari King of the East, raja dari timur gitu ya. Apakah ini maksudnya secara rohani? Saya nggak akan sok-sokan sok tahu gitu ya, karena setiap nabi-nabi kita di Alkitab dikatakan kita bernubuat berbagian-bagian. Kadang-kadang tuh progres gitu ya. Kadang-kadang kita cuma tahu sedikit, kita diberitahukan sedikit, saudara. Kadang-kadang diberikan semuanya gitu. Jadi ketika saya melihat misil-misil itu bom-bom kayak senjata-senjata perang diluncurkan ke Amerika dari Cina, saudara-saudara. Dan lihat apa yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Serangan coronavirus ini awal mulanya datang dari Cina, bukan? Dan sekarang meluncur ke ekonomi Amerika, saudara-saudara. Dan krisis ekonomi akan terjadi, kegoncangan akan terjadi besar-besaran saudara-saudara. Nggak heran kalau nanti ketika coronavirus sangat-sangat, ini belum kemana-mana saudara, belum ke Atlanta tempat saya ini saudara-saudara. Ini masih New York ya. Makanya kita harus berdoa buat kota kita, berdoa buat kota Jakarta, berdoa buat lingkungan saudara, RT RW saudara, berdoa buat provinsi saudara, pulau saudara, saudara-saudara, agar Tuhan membangun benteng-benteng pertahanan. Karena Tuhan katakan di sini, bangunlah benteng-benteng kotanya. Tuhan bilang, bangunlah pertahanan-pertahanannya. Jadi saudara, kita sebagai pendoa-pendoa, tugas kita saudara membangun benteng-benteng pertahanan di tiap-tiap lingkungan kita, keluarga kita, komunitas gereja kita, kota kita, saudara, provinsi kita, bangsa kita. Tugas kita membangun benteng-benteng pertahanan, saudara-saudara. Amin. Karena Tuhan katakan, aku menjelajahi bumi dan aku mencari seseorang yang akan berdiri atas negeri tersebut. Saudara, Tuhan tidak cari ribuan. Jadi saudara jangan pikir begini, Tuhan kalau ada 1000 jemaatku berdoa ya untuk menghentikan, membuka langit atau menghentikan corona, jangan pikir Tuhan hadir atau mendengarkan doanya. Dia nggak cari banyak-banyak. Tuhan katakan dia cuma cari satu, saudara. Satu orang yang berdiri di atas negeri tersebut. Dan Tuhan sulit mendapatkannya, saudara-saudara. Saya mengalami sendiri. Pada waktu bulan Januari, saya sudah dikasih tentang penghancuran atas bangsa-bangsa. Dikasih tahu Cina akan dihakimi. Saya seperti orang lagi kayak lagi kepanasan. Ya, karena ini kita seorang nabi kalau disuruh suatu bangsa mau dimusnahkan, seorang nabi itu harus menjadi pembela seperti Musa. Jadi saya sudah mengerang, saya sudah nangis. Saudara, sebelum Cina terjadi itu mati ribuan orang, saya sudah nangis duluan. Saudara, saya bisa dengarkan suatu saat bagaimana tangisan saya itu untuk berdoa buat Cina itu. Saudara, itu gak heran lah bagaimana tidak Tuhan bisa nggak berbelas kasihan mendengarkan tangisan seseorang. Saya mulai kampanye di gereja saya. Bisa nggak kita berdoa buat Cina? Saya kampanye di antara para nabi-nabi di internasional, saudara. Biasanya kami ada online gitu, Pak, kumpulan para nabi-nabi dari berbagai wilayah daerah dunia begitu. Saya ngumpul, tapi ketika saya boleh nggak kita berdoa buat Cina? Nggak terjadi, saudara-saudara. Saya makin orang kayak cacing kepanasan. Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Saudara ingat kan waktu ketika Tuhan sedang murka di jemaahnya bangsa Israel, saudara, dan dia orang-orang pada bergelimpangan mati. Tapi ada anaknya si Harun, saudara-saudara, dia harus berdiri, saudara, di antara orang-orang itu, di antara jemaat itu, supaya murka Tuhan berhenti, saudara-saudara. Saya mengerti sekarang ini, bagaimana satu orang, saudara, bisa menghentikan murka Tuhan. Karena itu yang terjadi. Eliasar anaknya si Harun, saudara-saudara, dia lari ke tengah-tengah jemaat ketika Tuhan melancarkan murkanya. Orang-orang di jemaat Israel bertumbangan mati di tempat, saudara, karena Tuhan sedang murka kepada jemaat bangsa Israel. Dan saya mulai bertanya, teman-teman saya lokal di sini, para nabi lokal di sini, saya undang berdoa, tolonglah, ayolah kita berdoa ke rumah saya. Nggak ada yang meresponi. Saya mulai berpikir, saya pergi ke rumah doa segala bangsa. Gereja saya itu sebenarnya rumah doa segala bangsa. Saya mulai datang ke sana. Saya ingin memberikan, kita bisa nggak doa? Aduh,
Tapi ternyata mereka tidak menanggapi. Karena apa? Sibuk dengan agenda-agendanya. Harus begini, doa seperti ini, doanya mati. Saya pikir, oh Tuhan, bagaimana bisa yang namanya rumah doa nggak bisa nangkap nih isi hatinya Tuhan. Nggak bisa nangkap nih gerak detak jantungnya bumi yang saat ini sedang mau mengerang. Sesuatu sedang terjadi. Saya nggak habis pikir, saudara-saudara. Tapi saya putus asa. Saya putus asa sebagai seorang nabi ya pada waktu itu. Saya geleng-geleng kepala. Saya pikir Tuhan kalau seorang nabi itu berarti dia bisa dengar-dengar gitu ya. Mungkin peka gitu. Tapi saya pikir Tuhan kalau yang namanya gereja mungkin bisa peka gitu ya. Saya pikir Tuhan kalau yang namanya doa, rumah doa segala bangsa bisa dengar-dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan, enggak Hana. Saya frustasi saudara. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan maaf ya Tuhan. Karena waktunya sudah agak lama, mungkin saya kampanye pada waktu itu 2 minggu, saudara-saudara. Sementara orang korban makin berjatuhan di Cina, saudara-saudara. Jadi saya bilang, udahlah, kalau memang saya tanya Tuhan, gak ada orang yang mau sama saya. Karena apa? Saya gentar sedikit juga, saudara. Membawa Cina ke dalam mahkamah penghakiman Tuhan. Ini bangsanya ini 6 kali besar dari Amerika. Karena saya ingat pada waktu saya membawa bangsa Amerika ke dalam penghakiman Tuhan atas 60 juta bayi-bayi yang diaborsi. Saudara, harga yang harus saya bayar apa? Saya kehilangan bayi saya. Saudara-saudara, tahun lalu, bulan Juni, habis saya membawa bangsa Amerika. Jadi saudara, sebagai pahlawan, kita ketika Tuhan suruh berperang, kita akan mengalami apa yang namanya kehilangan sesuatu, saudara-saudara. Oke, Pak. Apa yang seorang pahlawan kalau mereka pergi ke suatu kota gitu kan ya, kan mereka pasti hilang tangannya, hilang matanya, hilang kakinya, tapi mereka disebut pahlawan. Jadi saya ingin menguatkan saudara-saudara, ketika saudara-saudara sedang diajak Tuhan untuk berperang, disuruh berperang, jangan takut untuk kehilangan sesuatu. Jangan takut untuk mengalami kehilangan kaki, kehilangan ini apa gitu ya. Korban saya itu anak saya, bayi saya, saudara-saudara. Untuk membawa 60 juta Amerika, juta bayi Amerika yang diaborsi mulai dari tahun 75. Saya mengerti itu. Tapi saya nggak bersungut-sungut sama Tuhan. Saya mengucap syukur. Dan Tuhan bilang, Hana, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Dia katakan, saya mendapat pujian daripada Tuhan. Berbahagialah engkau karena engkau setia di dalam perkara kecil. Ujung-ujungnya saudara apa? Saya akan yang Tuhan bilang, kamu akan membuat film dari kehilangan bayimu. Jadi karena ada corona, kita berhentikan saudara, kita pause dulu. Tapi itu rencana Tuhan. Jadi kehilangan saya tidak akan sia-sia. Karena apa? Akan membawa satu kemuliaan buat Tuhan, di mana kejadian saya kehilangan bayi akan melayani para wanita-wanita yang telah mengaborsi bayinya. Akan melayani wanita-wanita yang mengalami keguguran, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan katakan, Hana, saya juga ketika ingat saya lagi frustasi sama Tuhan, Tuhan bilang begini, Hana, sebelum saya mengerti, Hana, apa yang ada di isi hatimu, kau frustasi. Tidak apa-apa, Hana. Sendiri pun kamu tidak apa-apa membawa Cina ke dalam mahkamah agung, mahkamah agungku. Kamu nggak perlu bawa-bawa orang. Satu, kamu sendiri pun aku dengar. Wah, saudara, dikasih saya ayat. Lihatlah, aku dulu juga mengalami hal yang sama. Aku juga Hana mencari-cari orang di negeri itu untuk berdiri atas bangsa itu. Saya dikasih di ayat di Yehezkiel, saudara. Jadi kita berbicara, bincang-bincang. Kalau kita bincang-bincang dengan Allah, dia akan pakai firman-Nya, saudara. Jadi saudara, selalu ketika saudara mendengarkan sesuatu daripada Tuhan, uji kata-kata itu, uji apa yang saudara dengar, itu harus line up dengan, sejajar dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah nubuatan yang paling akurat. Jadi segala nubuatan manusia, saudara, bahasa kita yang terbaru sekarang, itu harus sejajar dengan firman Tuhan. Walaupun kata-katanya berbeda, saudara-saudara ya, tapi tetap pesannya itu harus sama, fondasinya itu harus sama, saudara. Jadi ketika Tuhan bilang gini, Hana, jangan khawatir, jangan takut, aku bersama dengan engkau. Aku akan memberikan engkau membuat engkau menjadi papan yang papan sejajar, papan pengirik yang tajam. Dia katakan begitu, saudara-saudara. Jadi saya bangkit roh saya. Dia katakan, aku bersama-sama dengan engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dikuatkan sama Tuhan. Karena aku juga ketika aku mau mencari orang
untuk berdoa bagi bangsa Israel, bagi negeri itu, aku tidak menemukan. Tapi aku tidak menemukan satu pun. Tuhan katakan, aku tidak menemukan satu pun. Saya mengerti, oh ya Tuhan. Saya katakan, baiklah Tuhan. Saya pilih waktu, saya masuk ke kamar saya, saudara. Saya di sana mulai membawa Cina satu demi satu dosanya. Mulai dari tahun 878. Tahun 878, saudara, saya harus membawa dosa-dosa Cina yang kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu. Yang kita tahu Cina kota negeri komunis, Cina negeri yang menganiaya orang Kristen. Itu saja yang kita tahu. Kita tidak tahu bagaimana mereka membunuh para umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel yang disembunyikan di Cina, saudara, yang telah menjadi umat Muslim gitu ya, bangsa Uighur. Tuhan katakan mereka itu adalah suku Israel yang berseret ke Cina. Bagaimana saya tahu? Tapi saya dapat dari firman Tuhan. Saya harus percaya dari firman Tuhan. Saya disuruh berdoa untuk bangsa Uighur. Saya disuruh berdoa untuk bayi-bayi 400 juta. Saudara, 400 juta suatu bangsa Indonesia. Saudara, bangsa kita saat ini 300 juta. Tapi bayi yang telah dibunuh di Cina mulai dari tahun 75, itu di mana saya lahir, saudara, telah dibunuh 400 juta. Wah, bagaimana Tuhan bisa diam, saudara-saudara? Dan itu dimulai dari tahun 75, sama dengan Amerika tahun 73 dimulai keluarga berencana. Saudara, keluarga berencana ini sebenarnya ini sama di seluruh bangsa. Ini pembunuhan bayi-bayi, saudara, yang namanya program-program ini ya, keluarga berencana. Kita di Indonesia bilangnya, kalau di Cina itu one nation, one family, one nation, one child policy gitu ya. Keputusan satu anak, satu keluarga. Ini saudara, ini rencana iblis. Ini roh yang sama, saudara, yang pada waktu bangsa Israel di Mesir membunuh anak-anak Israel. Ini roh yang sama beroperasi di Cina. Roh yang sama beroperasi di Amerika, saudara-saudara. Ini adalah, makanya gak heran, saudara, Tuhan berbalik menyerang bangsa ini kembali, menghakimi, meminta pertanggungjawaban. Saudara lihat, dengar, masih ingat bangsa Israel dibunuh ya, itu zamannya Musa ya kan? Ketika zaman Musa seangkatannya Musa itu bayi-bayi dibunuh, saudara. Dan akibatnya apa? Ketika Musa berusia 40 tahun, diutus Tuhan kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan membalikkan apa yang mereka lakukan. Tuhan membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir karena mereka telah membunuh juga anak-anak Israel, saudara, 40 tahun sebelumnya, saudara. Nah, jadi saudara, Tuhan itu tidak lupa kepada dosa suatu bangsa yang terjadi dari generasi ke generasi. Tahun 878 kelihatannya jauh banget gitu ya, saudara, berapa generasi itu sampai ada 1000 berapa begitu, mulai dari situ. Tapi bagi Tuhan satu hari 1000 tahun satu hari. Jadi bagi Tuhan tahun 878, dosa Cina tahun 878 itu seolah-olah baru kemarin, satu hari, saudara. Dan saya secara panjang, Tuhan, saya berdiri, Tuhan, untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan secara massal tahun 878 ini, Tuhan. Kalau belum ada Tuhan yang berdiri atas negeri ini, atas generasi ini, atas darah yang dicurahkan pada tahun ini, Tuhan. Aku minta Tuhan agar Engkau, Tuhan Yesus, membela darah-darah yang dicurah pada tahun 878 bagi Cina. Wah, satu-satu, saudara, saya mulai berdoakan. Akhirnya muncullah tahun 2000, mulai dari tahun 2016, saudara, 2014, saudara. Itu dimulai ketika bangsa Israel, Falun Gong, jutaan Falun Gong, saudara ya. Saudara mesti mengerti ini, saudara-saudara. Karena apa? Ada satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara sebagai watchman ya, sebagai penjaga bangsa atau penjaga suatu kota. Ketika saya mulai berdoa kepada bangsa grup Falun Gong. Falun Gong ini adalah orang Buddha. Sebenarnya bukan orang Buddha, sama seperti Buddha. Mereka punya kepercayaan akan alam semesta begitu. Mereka hidup sehat, mereka makan makanan yang sehat. Jadi tidak heran tubuh mereka sehat, saudara-saudara. Nah, itu menjadi sebuah semacam suatu organisasi yang besar, bertumbuh secara pesat di Cina, saudara-saudara.
Dan karena Cina adalah negara komunis, mereka menganggap bahwa organisasi Falun Gong ini menjadi suatu ancaman bagi bangsa mereka, politik mereka, saudara-saudara. Sehingga akibatnya pemerintah Cina memenjarakan jutaan, 2 juta anggota Falun Gong, saudara, ke penjara, masuk concentration camp gitu ya, saudara-saudara, dicuci otak, dan bahkan saudara-saudara yang menyedihkan, banyak mereka yang dibunuh dan anggota tubuhnya diharvest, dituai, saudara-saudara. Sampai saat coronavirus itu terjadi, saudara-saudara, bangsa Cina masih menuai, masih menjual masih menjual anggota-anggota tubuh dari manusia-manusia yang hidup yang dipenjarakan mereka, terutama orang-orang Falun Gong.